Halo, ketemu lagi dengan Dr. Made Hipnotis ya. Sekali lagi channel ini membahas tentang dunia hipnoterapi dan kesehatan. Subscribe ya channel ini biar channel ini makin lama makin berkembang. Nah, teman-teman, dokter membuat video ini membahas tentang pengalaman dokter dalam hal menurunkan berat badan. Nah, kemarin pagi itu dokter ketemu dengan teman-temannya dokter yang sudah 3-4 bulan tidak pernah ketemu. Ada yang kaget karena melihat badannya dokter itu kok beda dengan 4 atau 5 bulan yang lalu. Nah, dulu waktu dokter 4 atau 5 bulan yang lalu ya, beratnya dokter sekitar 97 kg. Nanti dokter akan memuat di sebelahnya dokter ini fotonya dokter ketika berat badannya 97 kilo ya. Dalam waktu kurang lebih 4 bulan, dokter bisa menurunkan berat badan sampai mencapai 72 kilo. Ya, hampir kurang lebih 25 kilo turunnya dalam waktu 4 bulan. Jadi, bagaimana caranya dokter bisa menurunkan berat badan sampai mencapai 25 kilo ya. Waktu yang dokter tempuh kurang lebih 4 bulan lebih ya. Lebih sedikit antara 2 minggu atau 3 minggu. Nah, dokter akan membahas di sini membantu teman-teman yang mengalami overweight, kemudian berusaha untuk menurunkan berat badan tapi masih mengalami kegagalan. Ada 4 hal yang teman-teman harus dapat lakukan kalau menginginkan berat badannya turun secara cepat. Oke, dokter minum dulu ya, kopi. Oke. Nah, kopi ini dokter pakai gula pemanis khusus ya, yang nilai kalorinya tidak terlalu tinggi. Dokter minum dulu. Karena bagi dokter, kopi itu bisa memberikan semangat, energi. Jadi dokter jadikan anchor ya. Jadi kalau dokter minum kopi, maka semangatnya dokter menjadi lebih tinggi, energi yang didapat juga menjadi lebih bagus. Walaupun ini cuma sekedar membuat dokter lebih bersemangat. Oke. Nah, kembali ke topik tadi, apa yang membuat dokter bisa menjalani penurunan berat badan sukses ya. Anggap dokter sukses karena dalam waktu 4 bulan berat badannya dokter bisa turun sampai 25 kilo. Pertama, dokter melakukan yang namanya intermittent fasting ya. Artinya puasa pakai jam tertentu. Dalam hal ini dokter melakukannya 16 jam dokter berpuasa dan 8 jam dokter boleh makan. Nah, 16 jam ini kita boleh minum air putih. Nah, dokter melakukannya dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Dokter melakukan puasa ya. Cukup minum air putih selama jam puasa itu. Kemudian 8 jamnya makan seperti biasa. Kemudian dokter melakukan diet. Nanti dokter bahas berikutnya ya di beberapa menit kemudian. Yang ketiga, dokter melakukan olahraga. Dalam hal ini dokter melakukan olahraga jogging setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu dokter setiap hari melakukan jogging kurang lebih antara 1 jam sampai 1,5 jam. Yang paling penting adalah dorongan ya. Dorongan kenapa kita harus menurunkan berat badan. Nah, kalau teman-teman bertanya dorongan apa yang membuat dokter untuk menurunkan berat badan, yang pertama adalah dorongan keluarga ya. Anaknya dokter yang lagi kuliah di Bali itu mendorong dokter untuk
menurunkan berat badan karena dia takut orang tuanya, temannya dia itu mengalami problem kesehatan seperti serangan jantung, stroke ya, sehingga anaknya dokter mendorong orang tuanya, dalam hal ini saya, untuk mencapai berat badan ideal. Yang kedua adalah pada saat berat badannya dokter 97 kilo, dokter menderita yang namanya tekanan darah tinggi. Tekanan darahnya dokter itu rata-rata 160 sampai 170. Tekanan yang di atas, yang di bawah itu antara 90 sampai 100. Itu dorongan kedua. Yang ketiga adalah dokter kalau dengan berat badan 97 kilo itu biasanya kalau tidur mendengkur. Anaknya dokter sama istrinya dokter itu sering mendengar dengkuran dokter, bahkan dijadikan kayak parodi ya. Bagaimana kalau papanya tidur suaranya seperti apa gitu ya. Nah, itu dijadikan parodi. Yang keempat adalah rendah diri. Kalau kita tampil, kita pakai baju ya, itu perutnya dokter nampak sekali seperti buncit. Orang bilang perutnya tampil lebih dulu. Nah, ini membuat dokter, memotivasi dokter untuk bisa menurunkan berat badan. Kalau dorongan untuk menurunkan berat badan ini lebih besar daripada keinginan kita untuk makan, maka besar kemungkinan penurunan berat badan kita lebih berhasil daripada kita melakukan diet, kita melakukan olahraga, tetapi dorongannya tidak besar. Oke, jadi teman-teman harus cari faktor yang membuat dorongannya itu besar banget, yang membuat teman-teman keinginan untuk menurunkan berat badannya jauh lebih besar. Misalnya teman-teman melihat rekan-rekan teman-teman masuk rumah sakit karena kelebihan berat badan. Teman-teman ingin memiliki masa depan yang lebih bagus karena apa? Karena ada syarat-syarat pendidikan tertentu yang mensyaratkan berat badan, terutama yang jenjang karir ya. Itu berat badannya harus sekian. Nah, kalau teman-teman bisa menurunkan berat badan, kan jenjang karirnya jauh lebih bagus. Yang penting dorongan apapun itu yang membuat teman-teman lebih bersemangat di dalam memotivasi untuk menurunkan berat badan. Nah, ketika dokter melakukan intermittent fasting, itu dokter memiliki motivasi begini. Ketika orang melakukan intermittent fasting, itu orang disengaja dibuat kelaparan badannya. Nah, selama fase kelaparan, maka tubuh akan memakan sel lemaknya, sel-sel yang rusak dalam tubuh seseorang. Dan ini akan mempercepat proses penurunan berat badan sekaligus menyehatkan seseorang, yang bisa mencegah perlemakan hati, ya, kemudian perlemakan di pembuluh darah, yang akhirnya tekanan darah yang tadinya dokter tinggi dan biasanya dokter pakai amlodipin, sekarang setiap hari dokter mengecek tekanan darahnya dokter itu sudah stabil ya, dan dokter tidak meminum lagi amlodipin ya. Sekarang tekanan darahnya dokter stabil di 110, 120. Nah, dokter melakukan diet juga ya, diet karena dokter percaya bahwa makanan yang masuk itu akan menjadi energi, tapi kalau energi yang keluar lebih sedikit daripada yang masuk, itu akan membuat seseorang mengalami overweight. Nah, dokter akan memilah makanan mana yang berat badan, yang akan membuat berat badan kita meningkat. Intinya kita nggak usah lah melihat buku-buku ini kalorinya berapa, ini kalorinya berapa, nanti teman-teman akan bingung. Intinya saja ya, kalau bisa teman-teman makan seperti biasa saja, tapi hindari minuman bersoda. Karena dokter percaya semua minuman yang bersoda pasti kalorinya tinggi. Yang kedua, minuman-minuman yang lagi tren sekarang seperti minuman boba, itu juga hindari. Kue-kue yang sangat manis
seperti donat-donat ya, kue-kue ulang tahun itu juga kue-kue yang nilai kalorinya sangat tinggi. Gorengan, ya apapun gorengannya. Kalau dibandingkan tidak digoreng tentu nilai kalorinya bahkan 3 kali lipat. Misalnya ubi goreng dengan ubi rebus, nasi goreng dengan nasi putih biasa. Pasti nilainya 3 kali lipat pada yang gorengan. Cemilan, rata-rata cemilan nilai kalorinya sangat tinggi, termasuk yang misalnya kentang goreng dalam bentuk snack, itu nilai kalorinya sangat tinggi. Jadi teman-teman kalau di diet, hindari ya, hindari minuman soda, minuman boba, kemudian gorengan, cemilan, kue-kue yang manis, hindari saja. Teman-teman bisa melakukan intermittent fasting seperti dokter, 16 jam puasa, ya, 8 jam makan seperti biasa. Kemudian olahraga. Oke, boleh jalan ya, boleh juga jogging. Nah, dokter melakukan jogging kurang lebih antara 1 jam sampai 1,5 jam. Kalori yang dibuang itu antara 700 kalori sampai 900 kalori. Berarti cukup banyak ya. Bayangkan kalau kita melakukan keempat ini, pasti kita akan mengalami penurunan berat badan, bahkan per minggu itu bisa 4 sampai 5 kilo. Ingat, yang lebih penting adalah dorongan. Harus munculkan dorongan kenapa kita harus menurunkan berat badan. Oke, teman-teman bisa lihat ya di menit-menit sebelumnya bagaimana wajahnya dokter ketika berat badannya 97 kilo. Oke, nah sekarang beratnya dokter itu selalu berkisar antara 72 sampai 73 kilo. Oke, teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, tetap semangat. Oke, luar biasa, semangat.